Om Swastiastu, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi analisis laporan keuangan mengenai topik 8, yaitu analisis perubahan pendapatan. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu Luputu Sri Kurnia dengan NIM 1917051078, Putu Setia Paramita dengan NIM 1917051085, Putu Sri Martiani dengan NIM 1917051092, dan Putu Ayu Yuli Sumadianti dengan NIM 1917051099. Jadi adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, analisis perubahan pendapatan dan biaya, yang kedua, rasio perubahan harga pokok penjualan dengan penjualan bersih, yang ketiga, laporan perubahan laba bruto, yang keempat, hubungan biaya usaha dengan penjualan neto, yang kelima, rasio laba usaha dengan penjualan neto, dan yang keenam, faktor yang mempengaruhi laba bersih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perubahan pendapatan dan biaya. Analisis perubahan pendapatan dan biaya merupakan suatu di mana pendapatan dan biaya akan ditemui pada laporan laba rugi. Suatu hasil penjualan yang diperoleh sebagian akan digunakan untuk menutup biaya-biaya usaha, harga pokok penjualannya, dan sisanya perubahan laba usaha. Kemudian, kenaikan atau penurunan volume penjualan tidak akan selalu menguntungkan ataupun merugikan untuk suatu perusahaan. Suatu analisis perubahan mencakup studi mengenai perubahan penjualan, penjualan laba bruto, dan penjualan laba bersih. Selanjutnya yaitu terdapat rasio perubahan harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. Rasio perubahan harga pokok penjualan dengan penjualan bersih merupakan rasio harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih dan mencerminkan persentase dari penjualan bersih yang diserap untuk ongkos barang jadi. Kemudian, selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan disebut dengan laba bruto. Perubahan laba bruto dilihat dengan cara bagaimana penjualan bersih dan perubahan HPP-nya. Jadi, rasio laba bruto dan penjualan bersih dihitung dengan mengurangkan rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dari angka 100%. Selanjutnya, terdapat faktor yang menyebabkan rendahnya rasio laba. Yang pertama, adanya kebijaksanaan pembelian dan markup yang tidak menguntungkan. Yang kedua, ketidakmampuan manajemen meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga, yaitu harga menurun untuk meningkatkan volume penjualan, tetapi tidak disertai dengan turunnya harga pokok barang. Yang keempat, yaitu meningkatnya ongkos produksi karena kelebihan investasi fasilitas pabrik. Yang kelima, yaitu adanya kenaikan bahan, di mana kenaikan upah atau kenaikan harga-harga umum yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu perubahan tingkat harga pokok penjualan pada waktu harga naik turun yang disebabkan oleh adanya perbedaan metode dalam menilai persisten market, yaitu terdapat metode FIFO dan metode LIFO yang akan memberikan hasil yang berbeda. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu laporan perubahan laba bruto. Jadi, laba menurut Ikatan Akuntansi Indonesia merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal. Kemudian ada pun juga perubahan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba dalam satu periode dalam laporan keuangan. Jadi penyebab perubahan laba bruto ini apa sih? Jadi yang pertama ada penjualan, perubahan harga jual saat ini dengan harga jual sebelumnya, kemudian perubahan kuantitas penjualan saat ini dan tahun sebelumnya juga. Kemudian ada HPP yang disebabkan oleh perubahan HPP per unit, kemudian perbedaan HPP antar tahun anggaran sebelumnya atau HPP sesungguhnya. Kemudian ada contoh laporan perubahan laba bruto. Di sini disajikan data penjualan PT Kencana tahun 2019 dan 2020. Yang pertama ada penjualan neto tahun 2019 sebesar 200.000, tahun 2020 sebesar 253.000. Perubahan yang dialami yaitu 53.000. Kemudian ada HPP 2019 yaitu 150.000. Tahun 2020 sebesar 181.700. Perubahan yang dialami yaitu 31.700.
Kemudian ada laba brutonya sebesar 50.000 tahun 2019. Tahun 2020 mengalami kenaikan 71.300. Perubahan yang dialami yaitu 21.300. Kuantitas penjualan tahun 2019 yaitu 1.000 unit, tahun 2020 yaitu 1.150 unit. Perubahannya yaitu 150 unit. Harga jual per unit pada tahun 2019 sebesar Rp200. Kemudian tahun 2020 sebesar Rp220. Perubahannya yaitu Rp20. HPP per unitnya pada tahun 2019 yaitu 150. Pada tahun 2020 yaitu Rp158. Perubahan yang dialami yaitu Rp8. Kemudian ada analisis perubahan laba bruto dari data penjualan sebelumnya. Di sini ada perubahan harga jual. Rumusnya itu didapat dari harga jual tahun ini dikurangi harga jual tahun sebelumnya dikalikan kuantitas tahun ini, kuantitas penjualan tahun ini, yaitu 220 dikurangi Rp200 dikalikan 1.150 unit mendapatkan laba sebesar 23.000. Jadi perubahan harga jual ini menyebabkan laba. Kemudian perubahan kuantitas yang didapat dari kuantitas tahun sekarang dikurangi kuantitas tahun sebelumnya dikalikan harga jual tahun sebelumnya, yaitu 1.150 dikurangi 1.000 dikalikan dengan Rp200 yaitu 30.000 dan perubahan kuantitas ini menyebabkan laba. Perubahan harga pokok penjualan per unit ini yang didapat dari harga pokok penjualan tahun sekarang dikurangi harga pokok penjualan tahun sebelumnya dikalikan kuantitas tahun sekarang yaitu Rp158 dikurangi Rp150 dikalikan 100.150 mendapatkan Rp9.200. Jadi perubahan harga pokok penjualan per unit ini mengalami kerugian, menyebabkan kerugian. Perubahan kuantitas harga pokok penjualan didapat dari kuantitas tahun sekarang dikurangi kuantitas tahun sebelumnya dikalikan HPP tahun sebelumnya, yaitu 1.150 dikurangi 1.000 dikalikan Rp150 menghasilkan Rp22.500 dan perubahan kuantitas harga pokok penjualan ini mengakibatkan kerugian. Kemudian didapatkan laporan perubahan laba bruto. Yang pertama ada kenaikan penjualan yang disebabkan oleh pertama kenaikan harga jual ini sebesar 23.000. Kenaikan kuantitas penjualan itu sebesar 30.000. Jadi kenaikan penjualan tersebut sebesar 53.000. Kemudian kenaikan harga pokok penjualan yang disebabkan oleh kenaikan harga pokok per unit sebesar 9.200. Kenaikan kuantitas HPP sebesar 22.500. Jadi kenaikan harga pokok penjualan tersebut sebesar 31.700. Tadi kenaikan laba bruto didapat dari kenaikan penjualan dikurangi kenaikan harga pokok penjualan sebesar 21.300. Kemudian ada analisis faktor penyebab perubahan laba kotor. Yang pertama ada kenaikan penjualan itu tadi sebesar 53.000 didapat dari faktor kuantitas penjualan. Jadi di sini ada harga per unit 2020 tersebut sebesar 220, kenaikan kuantitas yaitu 150 unit. Jadi kenaikan laba kotor karena kuantitas penjualan ini sebesar 30.000 yang didapat dari 220 dikalikan 150 unit. Kemudian kenaikan penjualan karena faktor harga jual dapat dari kenaikan harga jual dikalikan kuantitas penjualan 2019 yaitu Rp20 dikalikan 1.000 unit didapat 20.000. Kemudian faktor kuantitas dan harga jual. Jadi kenaikan harga jual dikali kenaikan kuantitas penjualan yaitu Rp20 dikali 150 unit didapat 3.000.
Jadi total kenaikan laba bruto karena penjualan ini 53.000 didapat dari 30.000 dikalikan ditambah 20.000 kemudian ditambah 3.000. Kemudian analisis kenaikan harga pokok penjualan sebesar 31.700 didapat dari faktor kuantitas dapat dari harga pokok 2019 dikalikan kenaikan kuantitas sebesar Rp150 dikali 150 unit didapat 22.500. Karena faktor harga pokok didapat dari kenaikan harga pokok per unit dikalikan kuantitas 2019 yaitu Rp8 dikali 1.000 unit menghasilkan 8.000. Kemudian faktor kuantitas dan harga pokok dapat dari kenaikan harga pokok per unit dikalikan kenaikan kuantitas yaitu Rp8 dikali 150 unit menghasilkan 1.200. Jadi total kenaikan harga pokok penjualan yaitu 31.700 didapat dari 22.500 ditambah 8.000 kemudian ditambah 1.200. Kemudian ini tabelnya dari analisis faktor penyebab perubahan laba bruto. Ada faktor-faktor kuantitas untuk yang penjualannya perubahan karena penjualan itu sebesar 30.000 karena HPP-nya juga 22.500 jadi laba brutonya 7.500. Faktor karena harga jual itu pengaruh karena penjualan sebesar 20.000 jadi laba brutonya itu 20.000. Harga pokoknya pada HPP 8.000 jadi laba brutonya 8.000. Kuantitas dan harga jual itu di penjualan sebesar 3.000 laba brutonya 3.000. Kuantitas dan harga pokok itu di HPP 1.200 jadi laba brutonya 1.200. Jadi sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi yang akan saya bawakan yaitu hubungan biaya usaha dengan penjualan neto. Biaya usaha atau biaya operasional merupakan segala pengeluaran yang berhubungan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan perusahaan. Biaya usaha memiliki hubungan dengan penjualan neto yaitu apabila volume penjualan berubah maka biaya penjualan juga ikut berubah. Rasio dari biaya usaha dengan penjualan neto memperlihatkan persentase dari penghasilan atau penjualan neto yang digunakan untuk menutupi berbagai biaya usaha. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi 5 yaitu rasio laba usaha dan penjualan neto. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam penjualan, aset, serta modal sendiri. Kemudian tujuan dari rasio profitabilitas ini yang pertama yaitu mengukur laba perusahaan yang tertentu. Kemudian yang kedua yaitu menilai posisi laba tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Yang ketiga yaitu menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah menilai besar laba bersih sesudah pajak. Yang kelima adalah mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan, dan yang terakhir adalah mengukur produktivitas dana sendiri. Adapun jenis dari rasio profitabilitas yaitu yang pertama adalah gross profit margin, yang kedua adalah net profit margin, yang keempat adalah return of investment, dan yang terakhir adalah total asset turnover. Materi keenam yaitu faktor yang mempengaruhi laba bersih. Nah, adapun beberapa faktor yang akan mempengaruhi laba bersih. Jadi laba ini merupakan hasil bersih dari aktivitas operasional perusahaan yang pada periode tertentu. Jadi tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan biaya minim dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi laba bersih menurut Wiki dan Lili tahun 2012 yaitu yang pertama adalah biaya, yaitu timbul dalam proses produksi dan mempengaruhi harga jual produk bersangkutan. Yang kedua yaitu harga jual, yaitu harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besar kecilnya volume penjualan. Yang ketiga yaitu volume penjualan dan produksi. Jadi volume penjualan dan produksi ini akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi yang akan dibebankan pada produk.
Kemudian untuk laba akan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut, yaitu yang pertama adalah dasar perusahaan, yang kedua yaitu umur perusahaan, yang ketiga adalah tingkat leverage atau hutang, yang keempat adalah tingkat penjualan masa lalu, dan perubahan laba masa lalu. Jadi berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat materi ini. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan kami.